Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, di mana kita masih menjelaskan terkait dengan Ghazwatu Uhud, terjadinya perang Uhud di zaman tersebut. Telah kita jelaskan perang Uhud dinamakan perang Uhud diambil dari nama sebuah gunung yang di bawah kaki gunung tersebutlah terjadi peperangan, sehingga kemudian dikenal perang itu dengan Ghazwatu Uhud atau perang Uhud. Telah kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut banyak perkara tentang gunung Uhud. Bahkan dari keutamaan gunung Uhud, Rasulullah pernah menunjuk gunung Uhud kemudian bersabda, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Gunung Uhud ini adalah gunung yang cinta kepada kita kaum muslimin, dan kita pun cinta kepada dia. Kita pun cinta kepada dia. Oleh karenanya banyak dalam beberapa hal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan pahala sebesar gunung Uhud. Pahalanya sebesar gunung Uhud. Nah, ya karena salah satu pemandangan yang sering dilihat dahulu oleh Nabi dan para sahabat adalah gunung Uhud, maka disebutkan tentang hal tersebut. Iya, dan telah kita sebutkan bahwa para ulama sepakat perang Uhud terjadi di tahun berapa? Terjadi di tahun 3 Hijriah, di bulan Syawal. Iya. Terjadi di tahun 3 Hijriah di bulan Syawal, di pertengahan Syawal. Ya, tepatnya setahun setelah perang Badar. Tepatnya setahun setelah perang Badar. Perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Nah, di bulan Syawal di tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud. Nah, dan tepatnya pada waktu itu peperangan terjadi di hari Sabtu. Iya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, telah kita sebutkan pula apa yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud ini. Iya, disebutkan oleh para ulama setidaknya ada 4 faktor yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud. Yang pertama faktor keagamaan, yakni orang-orang musyrikin menginginkan agar agamanya bisa tegak dan bisa mengalahkan kaum muslimin dan menghancurkan agama mereka. Kemudian faktor yang kedua faktor sosial, di mana
kaum musyrikin telah sakit hati, merasa terhina ketika mereka kalah di perang Badar. Ya, sehingga perang Uhud ini sebagai tuntutan balas dendam mereka, sebagai tuntutan balas dendam mereka terhadap kekalahan di perang Badar. Kemudian faktor yang ketiga, faktor politik. Ya, orang-orang musyrikin pada saat mereka kalah di perang Badar, ya mereka menjadi kaum yang terhina, menjadi kaum yang terhina. Maka mereka ingin mengembalikan kewibawaan mereka, ya, sebagai bangsa Arab yang disegani dari penduduk Makkah. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Dimaklumi bersama bahwa jalur Madinah ini salah satu jalur orang-orang musyrikin ketika mereka ingin berdagang ke negeri Syam. Karena adanya kaum muslimin di kota Madinah, ini membuat perdagangan mereka menjadi terhambat, sehingga mau tidak mau mereka harus berperang melawan orang-orang musyrikin, kaum muslimin, agar apa? Agar perdagangan mereka kembali seperti sedia kala. Ini setidaknya faktor-faktor yang membuat terjadinya perang Uhud. Ini yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan juga kita sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa kesempatan beliau bermimpi terkait dengan perang Uhud ini. Kejadian-kejadian yang akan dan bakalan terjadi di perang Uhud. Dan tentunya mimpi seorang nabi adalah hak, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun dari mimpi nabi kecuali terwujud. Nah, kecuali terjadi sebagaimana apa yang ada pada mimpi beliau, termasuk apa yang beliau alami dan para sahabat alami dari bentuk kekalahan atau terbunuhnya beberapa orang sahabat Nabi di perang Uhud. Itu pun sudah diisyaratkan di dalam mimpi beliau, sudah diisyaratkan di dalam mimpi beliau. Kemudian juga kita sebutkan bahwa jumlah pasukan musyrikin di perang Uhud jumlahnya berapa? Sekitar 3.000 orang. Sementara kaum muslimin tadinya berjumlah 1.000 orang. Kemudian terjadi pembelotan dari kaum munafikin sebanyak 300 orang, sehingga yang tadinya 1.000 orang menjadi 700 orang. Sehingga dalam perang Uhud itu 3.000 melawan 700 pasukan kaum muslimin. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, ya, beliau telah mendapatkan kabar dari paman beliau yang telah masuk Islam, yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliaulah yang mengabarkan secara diam-diam kepada Nabi tentang pergerakan kaum musyrikin, tentang pergerakan kaum musyrikin yang ingin menyerang kota Madinah, yang ingin menyerang kota Madinah. Kemudian karena sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam rangka menghadapi pasukan musyrikin yang ingin menuntut balas menyerang kota Madinah. Nah, maka terjadilah musyawarah tatkala itu. Naam, dan di dalam musyawarah tersebut sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cenderung untuk tetap bertahan di kota Madinah, untuk tetap bertahan di kota Madinah. Dan ini juga pendapat atau usulan sahabat-sahabat senior pada waktu itu. Ini kalau peperangan terjadi di kota Madinah, ini lebih banyak menguntungkan kaum muslimin, sebab kaum muslimin tentunya sangat tahu seluk-beluk kota Madinah, yang itu tidak akan ditahu oleh kaum musyrikin. Nah, itu awalnya strategi perang yang direncanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ide tersebut ternyata tidak disetujui oleh sahabat-sahabat muda. Nah, sahabat-sahabat muda yang mereka ingin berperang di luar,
Ya, karena mereka beralasan bahwa ya kami ya Rasulullah dahulu tidak sempat ikut perang Uhud. Nah, yang perang Uhud terjadi di luar kota Madinah. Maka kami juga ingin merasakan ya Rasulullah bagaimana terjadinya peperangan di mana? Peperangan di luar kota. Nah, maka atas usulan sahabat ini, dan tentunya sama seperti sebelumnya bahwa apa yang diusulkan oleh Nabi SAW ini adalah ide beliau, yang hal tersebut bukan dari wahyu Allah. Kalau wahyu Allah tentu wajib untuk dilaksanakan, harus untuk dijalankan. Tetapi kalau hal tersebut merupakan ide atau usulan, strategi perang, ya maka hal tersebut dari Nabi SAW. Sehingga sahabat ketika itu ada yang tidak mengusulkan atau tidak mendukung hal tersebut. Nah, dan Nabi SAW, subhanallah, ya beliau pun menerima akhirnya usulan para sahabat yang muda. Karena Nabi melihat semangat para sahabat muda pada waktu itu yang sangat berantusias untuk berperang dan ikut bersama membela Islam, maka Nabi pun menyetujui usulan sahabat-sahabat muda untuk berperang di luar kota Madinah. Berperang di luar kota Madinah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Ya, maka disebutkan bahwasanya pada saat para sahabat telah mengusulkan hal tersebut dan Nabi ternyata menyetujuinya, di kemudian hari atau tidak beberapa lama ketika itu sahabat-sahabat muda akhirnya menyesal. Ya, mereka terlihat penyesalannya dan ingin mencabut kembali usulannya tadi. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah dan disampaikan kepada Rasulullah bahwa sahabat-sahabat muda rujuk dari pendapatnya. Mereka ingin berperang di dalam kota Madinah. Tetapi pada waktu itu Nabi sudah memakai baju perangnya. Nabi dalam perang Uhud itu memakai baju perang, ya, lengkap dengan topi-topinya, baju jirah besinya. Nah, lengkap. Ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW itu, ya, beliau berperang seperti layaknya manusia biasa. Beliau tidak punya ilmu kebal. Nah, sehingga kebal dari senjata atau tahan dari peluru atau dari tabasan pedang, dari tombak, tidak. Nabi SAW pun memakai baju besi, baju perang untuk perang Uhud, lengkap. Nabi SAW memakainya. Iya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika Nabi sudah memakai baju perang dan ternyata sahabat muda sudah rujuk dari pendapatnya itu, Nabi mengatakan begini, bahwa tidak sepantasnya, la yang bagilin Nabi, tidak sepantasnya bagi seorang Nabi yang kalau dia sudah memakai baju perangnya, ya, kemudian dia tanggalkan lagi sampai dia berperang setelah ini. Ya, maka akhirnya keputusannya tetap berperang di luar kota Madinah. Ya, akhirnya keputusannya tetap peperangan terjadi di luar kota Madinah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ya bahwasanya tepat di hari Jumat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, memotivasi para sahabat ketika itu, dan mereka mulai beranjak untuk berangkat. Tepatnya di sore hari di hari Jumat. Sore hari di hari Jumat, maka para sahabat mulai keluar. Dan ingat, perang Uhud itu terjadi keesokan harinya di hari Sabtu di pagi hari. Nah, jadi Nabi sudah keluar di perang Uhud itu di hari Jumat sore. Nah, Nabi sudah keluar bersama para sahabat. Iya, keluar dari kota Madinah menuju Jabal Uhud, menuju perang Uhud. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam mengatur strategi perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membagi para sahabat menjadi 3 kelompok. Nah, ini dalam perang Uhud. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi para sahabat menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama yaitu kelompok sahabat Muhajirin. Kelompok sahabat Muhajirin, ya, ketika itu
dipimpin dan dipegang benderanya oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Iya. Ya, Mus'ab bin Umair ini ya dulunya sahabat yang dikatakan sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fisiknya, perawakannya itu sangat mirip dengan Nabi. Apalagi di perang Uhud, Mus'ab bin Umair memakai baju besi, baju perang, dan itu sangat mirip dengan Nabi. Makanya nanti di perang Uhud, ya, pada saat berkecamuknya perang Uhud, ya, terjadi peristiwa, terdengar isu bahwa Nabi SAW gugur, Nabi meninggal dunia. Ya, padahal bukan Nabi yang meninggal. Yang meninggal adalah sahabatnya Mus'ab bin Umair ini. Nah, karena beliau sangat mirip dengan Nabi, sehingga terdengar isu kalau Rasulullah meninggal dunia di perang Uhud. Padahal itu bukan Rasulullah, tetapi Mus'ab bin Umair ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka di perang Uhud Nabi membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok Muhajirin yang pada waktu itu dipimpin, ya, dipegang panji perangnya oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ini juga yang dulu pernah kita ceritakan, beliaulah yang termasuk dai yang diutus oleh Nabi ke Madinah untuk mendakwahi penduduk kota Madinah di awal-awal Islam. Beliau ini sahabat Muhajirin, ya, yang awal-awal masuk Islam kemudian mendakwahi penduduk kota Madinah, dan dengan sebab beliau banyak penduduk Madinah yang masuk Islam dengan sebab dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, di perang Uhud nanti setelah Mus'ab bin Umair gugur, maka panji perang dipegang oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib dari pasukan Muhajirin, Kemudian dari pasukan Ansar, dari kaum Ansar, Nabi SAW membagi mereka menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok pasukan Aus yang panji perangnya dibawa oleh Usaid bin Hudayr, bin Hudayr, salah satu pemuka atau pemimpin suku Aus. Kan penduduk Madinah itu sahabat Ansar awalnya terdiri dari 2 suku kan. Mereka terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Aus pada waktu itu panji perangnya dipegang oleh sahabat Usaid bin Hudayr. Sementara suku Khazraj, sahabat Ansar dari suku Khazraj, itu bendera perangnya dipegang oleh Al-Khabbab ibnul Mundir radhiyallahu taala anhu. Al-Khabbab ibnul Mundir radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Nabi SAW juga membuat pasukan khusus dengan yang dikenal dengan pasukan rumat atau pasukan pelempar atau pasukan pemanah, ya, yang ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah bukit yang kemudian bukitnya dikenal dengan Bukit Rumat, dikenal dengan bukit atau Gunung Rumat. Dahulunya gunung ini dikenal dengan nama Gunung Ainain, Bukit Ainain. Nah, itu dia berhadapan dengan Gunung Uhud. Sampai sekarang kalau kita ziarah misalnya ke Gunung Uhud pada saat ada tur ke Gunung Uhud, nah itu kita bisa melihat penampakan Gunung Uhud dan Bukit Rumat ketika itu berhadapan dengan Gunung Uhud. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi Nabi juga membuat pasukan khusus, pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi di Bukit Rumat ini. Ya. Dan ketika itu pasukannya berjumlah 50 pasukan pemanah. 50 pasukan pemanah yang pasukannya dipimpin langsung oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair, nah inilah yang memimpin pasukan pemanah, 50 orang yang beliau pimpin, ya, bersama beliau 50 orang. Nah ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum, ya, disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, ketika itu yang jumlah mereka, ya, sekitar 3.000 orang. Mereka terdiri dari 200 pasukan berkuda. Ya, kemudian ada pasukan yang memakai onta,
ya, dan sebagiannya berjalan kaki. Nah, tetapi jumlah mereka sangat besar ketika itu. Ya, kalau dipikir melawan sekitar 700 orang, ya ini tentunya dari perkara yang sangat sulit. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi 3 pasukan besar itu, na'am, maka mulailah Rasulullah SAW berjalan bersama kaum muslimin, ya, menuju Jabal Uhud, ya, menuju gunung Uhud pada waktu itu. Ya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, ada peristiwa di saat Nabi SAW dalam perjalanannya ke gunung Uhud, ya, ke bukit Uhud, yakni sudah bersiap-siap mau perang. Ternyata Nabi dapati ada sebagian anak-anak kaum muslimin yang juga ikut perang Uhud pada waktu itu. Nah, ya, subhanallah, dulu sahabat dari kalangan anak-anak muda, ini anak-anak kaum muslimin, mereka sangat bersemangat, ya, bahkan ikut perang Uhud juga. Bahkan ikut perang Uhud juga. Akan tetapi Nabi SAW ketika melihat ada dari barisan kaum muslimin yang ikut perang Uhud ternyata dari anak-anak, ya, disebutkan di antara mereka yang tercatat itu seperti Zaid ibnul Arqam, ini sahabat kecil. Abu Sa'id Al-Khudri juga sahabat kecil, sahabat muda masih waktu itu, belum cukup umurnya, belum sampai 15 tahun. Kemudian juga Rafi' ibnu Khadij, kemudian Samurah ibnu Jundub. Ini sahabat-sahabat muda yang ikut perang Uhud, ya. Umurnya belum mencapai 15 tahun. Ini subhanallah, ya. Dahulu anak-anak kaum muslimin, ya, semangatnya luar biasa. Nah, ya, kalau anak-anak kita juga semangat perang, tapi perangnya di game, ya. Nah, ya, kalau anak-anak kaum muslimin, ya, dahulu di masa Nabi SAW, para sahabat, ya, mereka memang sudah menanamkan dalam diri anak-anak mereka hal-hal keberanian, dari sifat-sifat keberanian yang luar biasa. Nah, sehingga hal tersebut betul-betul tertanam pada mereka. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi ketika melihat ada anak-anak yang belum cukup umur ini, Nabi suruh pulang ke Madinah. Nah, tidak boleh ikut perang, ya, karena belum cukup umur. Ya, Nabi suruh kembali ke kota Madinah, kecuali sahabat yang bernama Rafi' ibnu Khadij. Rafi' ibnu Khadij itu diizinkan sama Nabi, padahal sahabat di bawah umur. Tetapi, ya, sahabat Rafi' ibnu Khadij ini, beliau punya keistimewaan, yaitu apa? Beliau ahli memanah. Nah, termasuk sahabat yang ahli memanah, sahabat muda, masih anak-anak, ya. Sahabat yang bernama siapa? Rafi' ibnu Khadij. Dan karena keahliannya Rafi' ibnu Khadij ini, karena hebat memanah, jadi kalau dia membidik itu tepat sasaran. Nah, dan Nabi pun mengakuinya, ya. Maka Nabi perbolehkan dia ikut perang Uhud. Ya, Nabi perbolehkan untuk dia ikut perang Uhud. Nah, ketika Rafi' ibnu Khadij, ya, ikut perang Uhud, dibolehkan oleh Nabi SAW, ya, maka ketika itu ada sahabat yang protes, sahabat muda juga yang bernama Samurah ibnu Jundub. Samurah bin Jundub pada waktu itu sahabat muda yang umurnya sepataran dengan sahabat Rafi' ibnu Khadij, tetapi dia tidak ahli memanah. Nah, tapi kata Samurah bin Jundub, wahai Rasulullah, aku bisa mengalahkan Rafi' ibnu Khadij, kalau bergulat aku menang ya Rasul. Betul dia ahli memanah, tetapi aku ahli bergulat ya Rasulullah. Akhirnya ketika itu Nabi SAW, ya, mengetes mereka, disuruh lawan tanding. Ya, Rafi' ibnu Khadij akhirnya bertanding melawan siapa? Melawan Samurah bin Jundub. Yani Nabi ingin melihat, ini menunjukkan bolehnya, ya, lawan tanding seperti itu, bergulat seperti itu. Dan Nabi melihat ternyata ketika Rafi' bin Khadij, ya, bergulat melawan Samurah bin Jundub, Rafi' bin Khadij kalah. Nah, akhirnya Samurah bin Jundub juga diizinkan oleh Nabi SAW untuk ikut perang Uhud. Kenapa? Karena Samurah bin Jundub, dia memang tidak punya keahlian memanah, tetapi dia hebat bergulat. Sementara Rafi' bin Khadij, dia tidak hebat bergulat, tapi apa?
Ahli memanah. Nah, maka dua sahabat muda ini diikutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam perang Uhud. Nah, di sini bisa kita lihat ya bagaimana keutamaan sahabat-sahabat yang hebat di dalam bergulat, hebat di dalam memanah. Nah, dan itu sangat diperlukan ya bantuannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam peperangan. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ya, kembali melanjutkan perjalanannya. Ya, tentunya perjalanan dari kota Madinah menuju Gunung Uhud ya tidak terlalu lama ditempuh ya karena jaraknya sekitar 5 km atau kurang lebih itu. Nah, ya. Namun di tengah perjalanan itulah ya yang tadinya kan Nabi jumlahnya berapa? 1.000 orang. Terjadi pembelotan di tengah jalan ini. Subhanallah. Ya, pintarnya orang-orang munafik itu ya mereka memang menginginkan supaya apa? Pasukan kaum muslimin kendor semangatnya. Justru di tengah jalan mereka membelot keluar. Ya, ketika itu diprovokasi oleh gembongnya munafikin yang bernama siapa? Siapa gembongnya munafikin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini gembongnya munafikin di kota Madinah. Nah, ya, terkenal memang orang ini ya suka menghasut dan memprovokasi orang. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia mencari-cari alasan kenapa dia sampai keluar. Dia katakan begini, Muhammad katanya dia hanya mendengarkan usulan sahabat muda, sementara usulan sahabat senior dia tidak hiraukan. Dia memprovokasi sahabat. Ya, kalau begitu untuk apa kita ikut sudah? Nah, karena Muhammad juga tidak ikut usulan kita. Usulannya sahabat senior kan supaya bertahan aja di kota Madinah, enggak usah keluar. Tapi Nabi tetap memilih usulan sahabat muda. Kalau gitu enggak ada lagi gunanya kita di sini. Kita keluar saja. Nah, akhirnya sahabat yang lain ya bukan sahabat sebenarnya dari kalangan kaum munafikin yang memang ikut sama Abdullah bin Ubay bin Salul ini keluar sekitar 300 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit ya. Bukan jumlah sedikit, hampir sepertiga dari pasukan muslimin yang tadinya 1.000 orang itu harus keluar. Nah, ya sampai ketika itu disebutkan ya bahwa para sahabat itu sempat berselisih. Ya, sempat berselisih mereka. Ada yang mengatakan ya Rasulullah, ini orang-orang munafikin ini kita basmi aja sekarang ya Rasulullah. Ini 300 orang munafikin ini bikin kacau pasukan kaum muslimin. Bagaimana kalau kita perangi saja ya Rasulullah? Tapi sahabat yang lain mengatakan enggak usah, biarkan aja dulu mereka. Ya, nanti selesai itu kita bisa tangani mereka. Berselisih sahabat ketika itu. Ya, melihat sikapnya kaum munafikin yang seenaknya saja dengan begitu langsung pergi. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika itu menurunkan ya ayat di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 88. Allah berfirman, "Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya mengapa kalian ya berselisih terhadap orang-orang munafikin itu? Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan mereka kepada kekafiran akibat ulah mereka sendiri. Nah, mereka pun pulang dalam keadaan hina. Mereka pun pulang dalam keadaan apa? Dalam keadaan hina. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Rasulullah pun dengan 700 pasukan tetap tetap maju. Nah, walaupun dengan jumlah yang semakin sedikit, ya asalnya yang kalau 1.000 saja melawan 3.000 kan tentunya sudah 1:3 itu. Berkurang lagi 300 orang. Berkurang lagi 300 orang. Nah, ya tapi ya tawakkal Allah, ya Nabi tetap maju pada waktu itu ya ke medan jihad. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Mulailah sudah mendekati perang Uhud dan terlihat pasukan musyrikin juga sudah mendekati Uhud. Ya, terlihatlah mereka sudah mendekati Uhud. Kemudian Nabi SAW mengatur strategi lagi, subhanallah. Ya, Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam selain beliau adalah seorang Nabi dan Rasul Allah,
beliau juga hebat di dalam mengatur pasukan ya, dan pintar dalam strategi perang. Nah, Nabi SAW kembali mengatur barisan kaum muslimin. Ini kan karena jumlah pasukan muslimin sedikit, cuma 700 orang, sementara musyrikin jumlahnya sekitar 3.000 orang. Maka Rasulullah membuat agar jangan sampai kaum muslimin ini terkepung, situasinya terkepung, jangan sampai. Karena kalau terkepung, ya maka tentunya akan mudah bagi kaum muslimin untuk menyerang pasukan musyrikin. Maka diatur sedemikian rupa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan sampai ya pasukan musyrikin ini menyerang dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, jangan sampai. Nah, sehingga ketika itu Nabi membuat mereka terjepit, betul-betul tercekik hanya dari satu arah saja. Sehingga sekalipun misalnya jumlahnya banyak, tapi kalau menyerangnya cuma dari satu arah, ya, melawan pasukan muslimin, maka jumlah yang banyak akhirnya tidak ada manfaatnya ketika itu, tidak efisien ketika itu. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat situasi perang Uhud, ya, atau peta peperangan Uhud itu, jadi kalau misalnya kita gambarkan Gunung Uhud itu, ya, di depan begini, kemudian di sini ada Gunung Rumat. Nah, di Gunung Rumat ini itulah yang ditempatkan 50 pasukan memanah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari 700 pasukan 50 ke Gunung Rumat. Memang sudah berjaga-jaga di Bukit Rumat ini, di Gunung Rumat. 650 pasukan itu di bawah. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya kalau kita lihat, ya, sebenarnya kalau ada papan tulis kita bisa gambarkan, ya. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat pasukan muslimin ketika itu menyerang, ya, atau berhadap-hadapan dengan pasukan musyrikin, kan dalam perang Uhud masyhur kisahnya kan, bahwasanya nanti Khalid bin Walid itu berputar kan, dia memutar pasukannya untuk menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Nah, dan itu terjadi setelah pertahanan pasukan kaum muslimin yang ada di Bukit Rumat, ini, Bukit Ainain ini turun. Nah, dari sinilah kata para ulama betapa pentingnya pasukan memanah ini. Ya, yang memang sengaja Nabi tempatkan, dan Nabi sudah berpesan kepada sahabat yang berada di Bukit Rumat ini, 50 pasukan memanah ini sudah dipesani oleh Nabi SAW. Bahkan kata Nabi apa? In ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hada hatta ursila ilaikum. Kata Nabi, apabila kalian melihat, ya, wahai pasukan memanah, ini pesan Nabi kepada pasukan memanah. Apabila kalian melihat, ya, kami dimakan atau disambar oleh burung, ya, maka kalian jangan beranjak dari tempat kalian. Kalian tetap di tempat kalian, kata Nabi. Sekalipun kalian melihat kami sudah itu tersambar oleh burung, maksudnya kinayah, ya, mungkin kami mengalami kekalahan, kalian tidak usah pergi, kalian tetap di sini, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, ya, sampai nanti aku utus kepada kalian utusan supaya turun, baru kalian turun, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, wa in ra'aitumuna, ya, hazamnal qaum wa awta'nahum, dan kalau kalian melihat kami, ya, kami sudah menang, kami bisa mengalahkan musuh, ya, terlihat sudah kemenangan, kata Nabi, fala tabrahu, ya, hatta ursila ilakum. Kalian jangan juga pergi dari tempat ini sampai aku suruh kalian pergi dari tempat ini. Ini pesan Nabi. Ternyata pesan inilah yang tidak diindahkan oleh sahabat ini. 50 atau sekitar 40 sahabat atau pasukan memanah, karena dari 50 orang, ya, yang turun ketika itu 40 orang yang turun, 10 orang tetap berada di Bukit Rumat, tetap mematuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Jadi, ya, kita bisa tahu, ya, bagaimana pentingnya keberadaan pasukan memanah ini betul-betul menjadi pertahanan. Kenapa? Karena Nabi melihat kan kaum musyrikin
mereka punya banyak pasukan berkuda. Mereka punya banyak pasukan apa? Pasukan berkuda. Nah ini pasukan berkuda ini, kalau mereka nanti mau menyerang, itu akan dihalau dengan pasukan memanah. Dan kuda-kuda itu mereka tidak akan berani bergerak kalau apa? Dapat hujanan panah. Nah, ini strategi perangnya Nabi SAW ketika itu. Nabi khawatirkan memang Khalid bin Walid ini orang hebat berperang. Dan ternyata Khalid bin Walid termasuk panglimanya dalam apa? Dalam perang Uhud. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang nanti pada akhirnya masuk apa? Masuk Islam, ya kan? Tapi pada di perang Uhud dia menjadi panglima perang Uhud ketika itu. Perang Uhud kaum musyrikin dipimpin oleh siapa? Abu Sofyan, komandan pasukannya Abu Sofyan bin Harb. Panglimanya adalah Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ya, subhanallah, dua orang sahabat ini, dua Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal itu akhirnya masuk Islam. Dulunya panglima perang Uhud di tubuh kaum musyrikin. Tapi Allah beri hidayah kepada mereka akhirnya masuk Islam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita kembali. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah pasukan berkuda ini dari kalangan kaum musyrikin. Makanya Nabi pesani sudah, jangan kalian turun. Jangan kalian turun, tetap kalian di sini. Tetap kalian berada di sini. Nah, subhanallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka apa yang terjadi? Ya, kita kembali lagi pada waktu itu para sahabat Nabi SAW ketika berhadap-hadapan dengan pasukan musyrikin. Naam, maka terjadilah mubarazah, sama seperti perang Uhud, perang Badar, karena ada mubarazah. Ya, mubarazah itu duel satu lawan satu. Nah, ini sebagai muqaddimat perang. Jadi kalau sebelum terjadi perang itu, ya mereka biasa menantang, siapa yang berani lawan saya, satu lawan satu, duel dulu kita. Nah, yang lainnya tidak ikut. Nah, nanti setelah itu baru berkecamuk perang. Nah, di perang Uhud juga seperti itu. Maka maju salah seorang Quraisy yang bernama Thalha bin Abi Thalha dari pasukan musyrikin. Ya, dia keluar kemudian menantang, siapa yang berani melawan saya. Nah, dia tantang satu orang dari pasukan muslimin. Maka keluarlah pada waktu itu sahabat mulia yang bernama Az-Zubair ibnul Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam inilah yang menjawab tantangannya Thalha bin Abi Thalha. Thalha bin Abi Thalha ketika itu maju dengan ontanya. Dia maju dengan ontanya. Nah, kemudian dihadapi oleh siapa? Az-Zubair ibn Al-Awwam. Az-Zubair ibn Al-Awwam tidak lama ya, kemudian menumbangkan ontanya Thalha bin Abi Thalha ini, akhirnya dia terjerembab dan dia dikalahkan oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam. Nah, setelah itu barulah berkecamuk perang. Setelah itu barulah ikhwani fiddin berkecamuk perang. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, di dalam perang Uhud ini ya, ketika berkecamuk perang ya, terjadi peperangan, dan pasukan muslimin ya tetap dalam posisi siap siaga ya, dalam posisi mempertahankan pasukan ya, dan dengan gagah beraninya mereka maju dan terus maju ya, dan terlihat di situ sikap kepahlawanan para sahabat tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar melawan pasukan musyrikin yang jumlahnya sangat banyak pada waktu itu. Nah, tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal perang kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Di awal-awal perang pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Itu pasukan musyrikin itu lari kocar kacir mereka. Nah, lari tunggang langgang mereka. Ya. Akhirnya melihat pasukan muslimin sudah menang, ini sebagian kaum muslimin ketika itu sudah mulai mengumpulkan harta ghanimah. Dilihatlah oleh pasukan memanah ketika itu. Nah, ketika mereka lihat kaum muslimin yang ada di bawah sudah mulai mengumpulkan pasukan ghanimah, mereka mau turun. Diingatkan oleh Abdullah bin Zubair. Katanya siapa? Abdullah bin Zubair, wahai pasukan memanah, kalian jangan turun. Bukankah Nabi berpesan bahwa jangan kau tinggalkan tempat ini? Kata Abdullah bin Zubair. Tapi ketika itu sahabat yang lain ya, pada waktu itu mentakwil mereka. Wahai Abdullah bin Zubair, ini sudah selesai perang.
Nah, ini sudah selesai perang. Untuk apa lagi kita di sini? Sementara sahabat sudah mengumpulkan ghanimah. Ini sudah tidak ada lagi perang. Orang musyrikin sudah lari. Nah, maka akhirnya termakan dengan hal tersebut, 40 orang sahabat turun. Tersisa berapa? 10 orang sahabat tetap di bukit Rumat ketika itu. Nah, itulah yang diambil kesempatan oleh Khalid ibnul Walid. Ketika dia melihat, dia memang sudah ambil kesempatan itu. Ketika ini pasukan memanah ini turun, maka dia akan memutar balik, ya, maka dia akan menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Khalid bin Walid memang orang hebat waktu itu, hebat perang. Nah, dan dia memang ahli dalam strategi perang juga, Khalid bin Walid ini. Nah, maka dia pun ketika melihat pasukan 40 orang itu turun, maka Khalid bin Walid naik ke bukit Rumat itu. Sehingga 10 orang sahabat di bukit Rumat dibantai oleh Khalid ibnul Walid. Setelah itu, ya, setelah Khalid bin Walid membantai 10 orang sahabat di bukit Rumat, maka dia berbalik lagi menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Disitulah banyak kaum muslimin yang terbunuh. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, sehingga ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, di perang Uhud pada waktu itu, kaum muslimin awalnya menang sebenarnya, awalnya menang. Nah, banyak juga, tidak sedikit pasukan musyrikin yang terbunuh, ya. Artinya banyak mereka juga yang terbunuh. Nah, tetapi di akhir-akhir perang, ini yang menyebabkan banyak pasukan muslimin yang juga terbunuh. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan pasukan memanah yang lalai ini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Itulah yang menjadi salah satu sebab sampai kaum muslimin akhirnya sampai ada yang mengatakan kalah di perang Di perang Uhud karena kelalaian pasukan memanah. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, terkait dengan pasukan memanah ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kata para ulama bahwasanya memanah, ya, tentunya dari hal yang sangat diunggulkan oleh Nabi, apalagi di zaman itu. Nah, Nabi SAW sangat memotivasi sahabat untuk bisa memanah. Kenapa? Karena di antara pasukan inti dalam perang itu adalah pasukan memanah di zaman itu. Di zaman itu pasukan inti termasuk pasukan memanah, dan tidak banyak sahabat yang bisa memanah, yang hebat dalam memanah, yang hebat dalam membidik. Nah, bahkan terkait dengan memanah ini kan Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Quran. Allah berfirman apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna aduwallahi wa aduwakum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah semampu kalian dari kekuatan. Yang dengan kekuatan itu kalian bisa, ya, menteror musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Iya, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan persiapkan kekuatan di dalam ayat ini maksudnya apa? Persiapkan pasukan memanah. Iya, persiapkan pasukan memanah. Nah, artinya apa? Belajarlah kalian memanah. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadits Nabi di dalam Al-Qur'an. Dan juga Nabi SAW banyak memotivasi para sahabat untuk memanah. Makanya di antara olahraga yang banyak dianjurkan oleh Nabi SAW adalah 3 olahraga. Yang pertama berkuda, yang kedua memanah, yang ketiga berenang. Nah, ini olahraga yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di zaman sekarang ini, ya, memanah termasuk di dalamnya menembak, termasuk di dalamnya menembak pakai tembakan. Nah, mungkin di zaman sekarang juga sangat diperlukan orang-orang yang ahli di dalam hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, namun pasukan memanah, ya, tidak boleh sombong mereka. Lihat, karena sebab kesombongan, bukan kesombongan, ya, kelalaian, ya, kelalaian sebagian sahabat di perang Uhud di pasukan memanah, akhirnya mereka pun mendapatkan kekalahan. Nah, ini menunjukkan pasukan memanah tidak boleh lalai.
Iya, pasukan memanah tidak boleh lalai terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran ya bagi kita bahwasanya ya seseorang walaupun dia punya keahlian hebat ya, tetapi jangan sampai melupakan wasiat atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Terkait dalam masalah ini belajar ilmu agama. Nah, jangan sampai karena memanah akhirnya lupa belajar agama. Nah, karena apa? Memanah itu adalah bahagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Tetapi itu ya dari perkara yang dituntunkan oleh Nabi. Jangan sampai kau lalai dari menuntut ilmu agama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memanah itu sangat diperlukan oleh kaum laki-laki. Ya, tidak seperti kaum wanita. Karena kalau kaum wanita ya pada dasarnya mereka tidak ikut berjihad. Ya. Makanya yang paling diperlukan dalam memanah itu kaum pria, bukan kaum wanita. Kaum wanita tidak boleh berjihad. Jihadnya wanita apa? Jihad wanita adalah haji dan umrah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah wanita tidak boleh memanah? Anda seperti itu juga. Wanita boleh memanah. Bahkan ada sahabat yang juga dikenal sahabat perempuan yang juga bisa memanah. Tetapi tuntutan kepada mereka kurang. Tidak seperti kaum pria. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Masih ada beberapa pembahasan dalam perang Uhud. Kita belum menceritakan tentang bagaimana kisah Hamzah ya radhiyallahu anhu yang terbunuh di perang Uhud. Naam, dan juga bagaimana kehebatan Abu Dujanah. Ya, sahabat Abu Dujanah, kehebatan beliau dalam perang Uhud yang dia memakai sorban merah. Ya, tanda bahwasanya beliau mau berperang sampai titik darah penghabisan. Nah, ini kehebatan siapa? Abu Dujanah. Ini sahabat yang hebat. Ada di sini orang yang kunyahnya Abu Dujanah. Belum ada ya? Abu Dujanah. Ini sahabat yang mulia. Nah, ya, bagaimana kehebatan beliau, bagaimana keluar biasaan beliau dalam berperang di perang Uhud ya, dan juga kehebatan sahabat-sahabat yang lain ketika itu, dan juga peristiwa bagaimana sampai Nabi pun berlumuran darah. Nabi terkena berdarah beliau, kemudian bahkan gigi gerahamnya Nabi harus patah di perang Uhud. Ya, bagaimana peristiwa itu insyaallah taala akan kita kisahkan di pertemuan yang akan datang biiznillah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.